Saudara-saudara sekalian, marilah kita memulai ibadat Sabda kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasihi dalam Yesus Kristus, umat atau gereja adalah perhimpunan atau persekutuan umat beriman yang menjiwai semangat Injil. Umat dalam kelompok kecil biasanya disebut lingkungan. Umat lingkungan merupakan bagian konkret gereja universal. Secara langsung hidup dan membaur di tengah-tengah masyarakat umum. Oleh karena itu, secara langsung mereka dapat memberi kesaksian Injil Yesus Kristus sebagai garam dan terang bagi masyarakat sekitarnya. Umat semacam itulah yang dapat menjadi inspirasi bagi kita, agar kegiatan lingkungan yang kita laksanakan selama ini menjadikan kita semakin rukun, bersatu, rela berkorban, dan ikut terlibat dalam kehidupan menggereja dan masyarakat. Walaupun umat di lingkungan kita dapat dikatakan masih jauh dari idaman tersebut, tetapi setiap langkah yang kita lalui perlu kita syukuri. Marilah kita satukan hati ke dalam doa agar kita semua pantas menghadap Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami seringkali malas bersyukur dalam setiap tugas-tugas hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh taat kepada Bapa, namun kami tidak banyak menaati kehendak Bapa yang begitu baik kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pimpinlah kami agar mampu mengikuti jejak-Mu, bersyukur dan berani berkorban demi kepentingan bersama, sehingga pantas menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Khotbah Yesus di bukit yang dibacakan dalam Injil hari ini berbicara tentang panggilan kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Renungan hari ini difokuskan pada hal kedua, bagaimana kita sebagai gereja, sebagai murid-murid Yesus, menjadi cahaya atau terang dunia. Yesus menggambarkan panggilan kita seperti kota yang terletak di atas gunung, yang keberadaannya tidak mungkin tersembunyi. Sama seperti kota Yerusalem, khususnya dengan bait Allah yang letaknya di atas gunung.
sehingga tampak dari kejauhan pada terang yang dunia. Karena merupakan sebuah metafora, gambaran atau lambang, maka terang dunia dalam arti sesungguhnya bukanlah sebuah kota tertentu atau rumah ibadah tertentu, melainkan sesuatu yang bersifat rohani. Apa itu? Cinta, kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan wajah kudus. Dalam biografinya, dia mengutip kata-kata Yesus lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genting, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Setelah mengutip ayat tersebut, dia berkata, saya berpendapat bahwa pelita itu adalah lambang cinta kasih yang harus menerangi, menggembirakan bukan saja mereka yang mengasihi kita, tetapi semua yang ada di dalam rumah itu tanpa kecuali. Aku percaya Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan bersama perawan Maria, yang berkesesatan dalam berikan baptis dan disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang menolong orang dan mati. Aku percaya akan Yesus Kristus, Tuhan para kudus, pengampun dosa, bangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. doa umat. Saudara-saudari, marilah kita dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang beriman. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup, dan para imam, agar mereka menggembalakan umatmu dengan imam yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para peserta didik dan lembaga pendidikan. Ya Tuhan, semoga para pendidik dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama mendidik para generasi penerus bangsa. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau mengampuni kesalahan kami dan memberi kekuatan kepada kami agar berani memasuki keheningan batin sehingga dapat mendengar dan merasakan kehadiran-Mu dalam setiap peristiwa hidup kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa penutup. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita sesuai dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena dari Engkau sendiri kami semakin mengenal-Mu melalui hidup dan karya Putra-Mu, Yesus Kristus. Semoga persekutuan kami, komunitas basis kami, menjadi komunitas yang menyembuhkan, menjadi komunitas yang membangkang, dan menjadi komunitas yang meneguhkan dalam hal kebaikan demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita akhiri ibadat kita sore ini, marilah kita mohon berkat. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa Dan dan Putra Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus, sudilah doakan kami pada Yesus anak
umat-Mu, dan lindungilah selalu kami sekalian.